Ya, sahabat semua, nih video Anies barangkali saya juga masih terus ditanya-tanya oleh beberapa sahabat yang kurang mengikuti berita barangkali, "Bang, itu gimana sih omongan Pak Anies yang bilang nggak akan maju kalau Prabowo maju, itu bener nggak sih?" Oh, itu nggak satu dua, banyak itu yang bertanya seperti itu. Dan ya saya bilang, itu benar, tapi bukan sekarang. 2018, 2019 itu. Saat ketika Prabowo mau maju, kemudian Anies ditawarkan untuk maju menjadi calon presiden. Nah, tempo hari kan dia justru kan masih fokus sebagai gubernur Jakarta. Akhirnya jawaban elegannya, kalau Pak Prabowo maju, saya tidak maju. Kemudian itu yang dijadikan senjata terus-menerus sampai hari ini digoreng terus-menerus. Mana katanya pemimpin itu yang dipegang omongannya. Ini Muzani nih yang bilang nih. Muzani ini apa Wasekjen apa ya, nanti kita lihat ya. Ini kan kalau begitu misalkan ya, eh, Nasdem sekarang kan usung Anies. Nanti bisa digoreng tuh statement yang 4-5 tahun yang lalu. Loh, katanya Nasdem dukung Jokowi. Kok sekarang dukung Anies? Partai itu yang dipegang omongannya. Lucu kan kalau begitu ya. Oke. Sekjen. Nah, jadi Muzani ini sekjen. Menyindir Gubernur Anies yang siap maju menjadi capres. Sindiran itu disampaikan menanggapi video viral Anies yang muncul lagi. Ya, video lama dimunculkan, digoreng lagi. Ya, waktu itu Anies bicara tak bakal menikung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kalau dulu jelas dia baru posisinya juga baru naik sebagai gubernur. Ya diusung oleh Gerindra, kan begitu ya. Dan PKS, ingat loh, bukan cuma Gerindra. Bahkan yang dahsyat turun ke bawah-bawah itu kader-kadernya justru PKS. Kalau Gerindra kan hebat di atasnya, di grassrootsnya tuh nggak kelihatan. Maksud saya tidak sehebat PKS, begitu ya. Itu fakta yang harus diakui. Coba tanyakan kepada Pak Anies itu video asli atau bukan, atau hoax atau asli. Kira-kira seperti itu, politisi pemimpin yang dipegang omongan, kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan kemarin, Kamis ya, jadi beberapa hari yang lalu. Nah ini yang tentu tidak difahami juga oleh seorang Muzani, atau memang Muzani bagian dari yang ditugasi untuk mendegradasi Anies juga. Kan begitu ya. Muzani enggan berkomentar lebih lanjut. Ya pasti enggan lah. Soalnya kalau sudah dibuka, oh itu kan konteksnya beda ya. Menurutnya partai tidak pernah berbicara dan berjanji seperti yang diucapkan Anies dalam video itu. Oke. Saya tidak bisa memberikan tanggapan karena itu yang ngomong dan berjanji bukan pihak kami. Ah, tadi barusan bikin tanggapan itu. Ah, tahu. Sebelumnya Nasdem menanggapi video viral yang beredar itu. Oke, ini tanggapan Nasdem nih. Begini, kita harus membedakan sebuah persoalan sebagaimana mestinya. Mendedahkan. Jangan gebiah uyah seolah segala sesuatu tidak ada ruang dan waktunya. Ini lucu nih ya. Tidak ada konteksnya. Jangan. Nanti kalau begitu alam pikir bangsa ini jadi pendek dan licik dan picik. Semua dipandang serba hitam dan putih, kata Willy saat dihubungi Selasa, tanggal 4. Willy lalu menjelaskan konteks pernyataan Anies itu saat jelang Pilpres 2019. Dan Pak Muzani pasti tahu persis. Tidak perlu, oh, ya yang penting kan pemimpin itu dipegang omongannya. Saya nggak tahu itu. Nah, itu kan gaya-gaya politikus yang cari aman. Menurut Willy, kala itu muncul spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres dan telah mendapat dukungan dari beberapa partai. Itu kan wawancara Pak Anies dengan Najwa Shihab menjelang Pilpres 2019. Muncul pertanyaan itu dari Nana. Mengapa begitu? Karena waktu itu muncul spekulasi bahwa Anies akan maju di Pilpres dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai. Selain itu ada rumor juga bahwa Pak Anies ditawari menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Maka dijawablah seperti dalam TikTok itu di Pak Anies. Dia menyatakan bahwa dia akan fokus menyelesaikan tugas di DKI. Itu ya. Jadi tidak tepat lah kalau itu kemudian dipaksakan juga, digoreng juga di tahun 2022. Sudah sangat berbeda konteksnya. Begitu Pak Muzani ya. Tapi ada satu lagi nih, masih kabarnya dari Pak Muzani juga. Sekjen Gerindra, sejak dulu banyak yang ingatkan kami bahwa Anies berpotensi menjadi pesaing Prabowo.
Ya harusnya seneng dong, iya kan? Kalau ada orang hebat, punya potensi besar, harusnya seneng, bukan ditakuti. Kita lihat beritanya ya. Jakarta-Kompas.com. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sebenarnya Gerindra sudah diingatkan bahwa Anies akan menjadi calon presiden. Harusnya kalau sudah diingatkan di ini dong, kalau memang Gerindra ingin menjadi bagian, dirawat gitu ya. Saat itu pihak yang memberi peringatan menyebut bahwa Anies bisa menyaingi ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dulu ketika Pak Prabowo akan memberi persetujuan Anies menjadi cagup, banyak yang mengingatkan bahwa Anies nanti berpotensi menjadi capres yang berpotensi menyaingi Pak Prabowo. Harusnya kan nggak apa-apa. Kenapa dikhawatirkan? Kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan berlomba-lomba dalam kebaikan itu artinya bukan misalkan yang wah ini saingan kita bahaya nih, jegal. Wah ini juga bisa ngalahin saya nih, hambat. Kan bukan begitu. Ya, Muzani menyebut ada banyak yang mengingatkan potensi Anies sebagai pesaing Prabowo. Namun saat itu Gerindra memilih untuk tidak ambil pusing perihal potensi Anies menjadi capres. Ya harusnya kalau tempo hari sudah tidak ambil pusing, ya sekarang pun demikian. Nggak usah dibahas-bahas. Ya biasa saja kan. Muzani mengklaim Gerindra fokus menjadikan Anies sebagai cagup 2017. Saya kira yang paling luar biasa bergerak di area bawah kita lihat ya sampai di saksi-saksi itu PKS ya. Justru PKS. Kalau ada partai politik bilang kami mengesampingkan kepentingan politik. Apa bisa kita dengar? Kalau bukan sebuah kebohongan. Ya nggak mungkin. Jelas-jelas semuanya untuk kepentingan politik. Itu yang terjadi pada saat 2012, hal yang sama ketika kami mengusung Jokowi Ahok, kira-kira seperti itu. Jadi barangkali ya memang takdir Prabowo begitu ya. Walaupun pada akhirnya Prabowo kemudian 2 tahun berhadapan dengan Pak Jokowi dan kalah ya gitu ya. Itu pun suasananya sama. Jadi kalau Prabowo sekarang tetap ngotot maju sebagai capres ya nanti kalah lagi sama Anies Baswedan. Jadi harusnya Gerindra dan Prabowo sekarang legowo saja dukung Anies Baswedan. Saya kira dengan begitu Gerindra akan tetap bisa mempertahankan suara yang sekarang sudah peringkat 2 ya setelah PDIP. Tapi kalau tidak saya kira merosot drastis ini Gerindra. Ya fakta aja gitu bahwa semuanya emak-emak, kaum buruh, petani, mahasiswa, siapapun lah yang kemarin mencoblos Gerindra sekarang akan beralih kok mendukung Nasdem, mendukung Demokrat, sebagian juga ke PKS. Ya kenapa? Karena kita lihat sendiri gitu. Apa yang sudah dilakukan Prabowo dan Sandiaga Uno. Kan itu yang bikin mengerikan untuk dipilih kembali. Inilah saya kira tokoh-tokoh dari Gerindra yang pagi hari ini kita bahas untuk kita berikan umpan balik, untuk kita berikan masukan ya, agar mereka juga introspeksi diri. Ya kalau mereka merasa benar terus, ya repot ya. Karena kan setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi pasti ada lebih dan kurangnya. Kan begitu. Kurangnya kita kritisi ini. Termasuk buat sahabat-sahabat saya yang menjadi caleg di Gerindra hari ini, ya kita ingatkan juga gitu. Jangan terus-terus mengobok-ngobok Anies Baswedan karena persoalan masa lalu. Karena di persoalan masa lalu itu pula Gerindra, khususnya Prabowo dan Sandiaga Uno, Anda sangat bermasalah di mata rakyat hari ini. Baik, terima kasih ya. Sampai berjumpa lagi. Tetap semangat, jaga fisik, jaga akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.